Hindasa dapat bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semua untuk sharing sedikit tentang kesehatan gigi dan mulut selama bulan Ramadan. Izin memperkenalkan diri lagi ya, saya Hilda Hindasa, saya berpraktek di Klinik Darul Arqam. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di sini ada yang pernah ketemu, pernah berobat ya, sering ketemu sama saya. Pada kali ini akan menyampaikan gimana kita bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan. Boleh, next. Oke, sambil duduk gak apa-apa ya. Kita santai aja sambil ngobrol. Nah, kesehatan gigi dan mulut saat puasa ini kan sangatlah penting. Karena kalau kita puasa kan biasanya permasalahan utamanya adalah mulut yang nggak enak karena kita nggak makan, nggak minum. Tapi kalau misalkan dibarengi dengan kebersihan gigi dan mulut yang buruk, malah menyebabkan berbagai masalah. Yang tadinya awalnya hanya bau mulut, saat puasa malah kerasa giginya sakit atau gusinya tidak nyaman. Yang paling utama yang permasalahan yang biasa terjadi ada makan tidak nyaman, dari makan tidak nyaman jadi kesulitan beraktivitas, ditambah sakit yang berlanjut, dan juga ibadah selama bulan puasa yang terganggu. Yang tadinya mau bulan puasa full selama sebulan karena sakit gigi atau giginya harus dicabut atau harus ada perawatan lainnya, ternyata harus batal dan harus dikodok. Jadi kan bukan rugi, berkurang ya kenikmatan saat puasanya. Nah, ini biasanya permasalahan yang sering terjadi ya saat bulan puasa. Yang pertama pasti ada lidah kering karena perubahan rasa saat makan, lalu ada rongga mulut yang kering karena kita tidak minum makan selama puasa. Bau mulut mungkin ada beberapa atau kita semua merasakannya, apalagi udah mau buka puasa biasanya ya udah kurang nyaman. Gigi berlubang, misalkan saat tidak puasa biasanya nggak ada keluhan, tapi waktu puasa kerasa ada sakit, berdenyut. Begitu juga dengan karang gigi ataupun gusi yang turun dan gigi yang goyang ini selama puasa kan cairan yang masuk atau minum itu kurang. Jadi biasanya lebih kerasa kalau gusinya sakit atau gusinya lebih kerasa turun, bengkak, ataupun giginya menjadi goyang. Ini permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi selama kita puasa, permasalahan mulut yang biasa terjadi saat kita puasa. Kalau misalkan Bapak Ibu, teman-teman tidak memiliki gigi berlubang, karang gigi atau permasalahan gusi turun gigi goyang, minimalnya mungkin terasa lidahnya kering, rongga mulutnya kering, dan bau mulut. Nah, yang pertama, gimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut? Kita ngobrolin dulu gimana normalnya kita menjaga dan merawat kesehatan gigi dan mulut. Berdiri aja mungkin ya, biar enak. Nah, yang pasti pertama itu sikat gigi 2 kali sehari. Kalau misalkan minimal ya 2 kali sehari itu setelah sahur, sebelum kita sholat subuh, dan juga malam sebelum tidur. Kalau misalkan ada yang nanya, kalau sore atau siang membatalkan puasa tidak? Kumur-kumur dan sikat giginya batal kalau air kumur-kumurnya ditelan. Kalau misalkan kumur-kumur kan kita berusaha untuk dikeluarkan ya. Begitu juga dengan wudhu, karena kan ada yang ada sunnah untuk setiap berwudhu itu kita siwak atau sikat gigi. Maka dari itu boleh, ini hanya minimalnya jika misalkan lagi puasa sikat gigi lebih dari 2 kali sehari itu diperbolehkan sekali dan tidak membatalkan. Begitu juga banyak minum air putih ketika sedang batal. Jadi dari sejak buka puasa sampai sahur itu minimal tetap 8 gelas sehari supaya selain mulut kita tetap terhidrasi atau tetap bagus ya cairannya, juga supaya kita lebih kuat saat puasa. Kalau saya pernah dapat dari Teh Nur itu cara minum 8 gelas sehari itu ketika buka 1 gelas,
ketika mau taraweh 1 gelas, pulang dari taraweh 1 gelas lagi, sebelum tidur 1 gelas, ketika bangun tidur sebelum qiyamul lail itu 1 gelas, selama makan sahur itu kan bisa sampai nyampe 1 gelas ya, dan ketika mau imsak atau mau subuh itu bisa 1 gelas, 1 gelas full ya, berarti banyaknya 2,5 sampai 3 liter. Jadi apakah boleh minum yang manis-manis dan makan yang manis-manis? Tidak apa-apa, tapi tetap cairan untuk air putihnya minimal 8 gelas sehari. Lalu cara merawat kesehatan gigi dan mulut, pastinya diet rendah gula. Jadi di bulan puasa ini kan kita makannya semakin jarang ya, hanya buka puasa mungkin malam dan ketika sahur. Kalau misalkan ternyata ketika jangka waktu tersebut kita isi dengan makan makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi, selain berpengaruh kepada kesehatan gigi dan mulut, berpengaruh juga kepada badan kita. Jadi yang harusnya badan kita membutuhkan protein, membutuhkan vitamin dan mineral ataupun serat-serat yang bagus, karena kita hanya makan takjil, misalkan kolak, terus nanti malamnya kita ngopi atau beli apa gitu, jajan yang manis-manis atau yang gorengan-gorengan, itu bisa menyebabkan gula dalam tubuh kita tetap meningkat. Yang tadinya mungkin bulan puasa ini sebagai detoksifikasi ya, kita sebagai untuk pembersihan diri, ternyata malah gulanya tetap sama saja seperti tidak puasa. Dan merawat kesehatan gigi dan mulut yang terakhir, pastinya rutin periksa gigi dan mulut ke dokter gigi. Dianjurkan memang sebelum puasa, biasanya memang kalau ke klinik Darul Arkom itu banyak sebelum puasa melakukan pembersihan karang gigi atau sekedar cek sebelum bulan puasa supaya bulan puasanya lebih nikmat dan lebih tenang. Nah, kita ke normalnya lagi, gimana cara sikat gigi yang baik dan benar. Mungkin banyak di sini yang sudah tahu, tapi kita ulang lagi untuk cara sikat gigi yang baik dan benar, karena kan apalagi bulan puasa ini ya, pasti cara sikat gigi dan frekuensi atau banyaknya sikat gigi ini berpengaruh terhadap mulut kita. Berapa sih takaran yang tepat untuk sikat gigi itu? Kalau misalkan ibu, bapak, teman-teman taunya sikat gigi itu odolnya harus 1 full di 1 sikat giginya. Yang benar itu berarti yang dewasa yang ini ya, yang sebesar biji kacang polong. Kalau yang atas ini, yang paling atas ini untuk usia 1 sampai 3 tahun. Yang kedua ini, yang atas ini seperti beras, sebesar biji beras untuk 1 sampai 3 tahun. Untuk 3 sampai 6 tahun itu sebesar biji jagung, jadi kecil sekali. Nanti yang dari usia 7 sampai sebesar kita itu sebesar biji kacang polong. Jadi nggak perlu banyak-banyak sebenarnya ya, nggak perlu banyak-banyak, karena kalau kebanyakan juga di mulut itu biasanya rasanya seperti jadi keset, kurang enak. Ditambah kalau terlalu banyak nanti jangka panjangnya ada fluorosis, itu seperti suatu bercak-bercak putih di gigi. Tapi itu jarang terjadi karena biasanya kalau di masyarakat pada umumnya penggunaan sikat pasta giginya itu tidak sebanyak yang di iklan, secukupnya. Tapi ini hanya untuk mengingatkan kembali. Dan cara sikat giginya tentu kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman masih gerakannya horizontal, baiknya sih atas bawah ya. Gerakannya berarti ini ke atas ke bawah atau dibulat. Kalau ada yang suka nonton Upin Ipin, bulat-bulat-bulat, nah itu berarti gerakannya ke atas dan ke bawah, bukan ke samping ke horizontal seperti ini. Karena daerah-daerah di sebelah sini atau di daerah gusinya ini, kalau dia horizontal, daerah gusinya ini kan dia tidak tersikat atau malah sisa-sisa makanannya terdesak ke gusi-gusi.
Begitu juga ini untuk sama ya, bulat-bulat yang sering terlupa adalah bagian belakang gigi depan, bagian belakang gigi depan yang atas maupun yang bawah. Begitu juga bagian dalam dari gigi gerahamnya. Itu misalkan ternyata saya udah sikat gigi sehari setiap mau sholat selalu sikat gigi, tapi kenapa ya masih bau mulut atau masih sakit gigi? Mungkin ada yang terlewat ketika sikat giginya, bagian-bagian tertentu yang terlewat. Jadi di situ makanannya tetap numpuk dan membuat tidak nyaman ketika berbicara ataupun menyebabkan sakit gigi. Jadi mungkin nanti kita sama-sama belajar lagi untuk sikat gigi ini, pelan-pelan aja. Barangkali kalau sulit sebelah bawah belakang gigi bawah teh gimana, sambil ngaca biasanya kalau saya nyaraninnya. Jadi sambil ngaca kita sikat gigi, udah kena belum ya sebelah sini, udah kena belum, nanti lama-lama terbiasa seperti itu. Nah, jika misalkan sudah bermasalah harus gimana? Pastinya yang pertama periksakan ke dokter gigi. Atau misalkan kalau ibu bapak masih bisa ditahan, boleh, nggak apa-apa, masih bisa diusahakan dengan minum obat atau sikat gigi yang lebih rutin atau minum kumur-kumur air garam, itu hanya mengurangi, tapi boleh misalkan mau dilakukan ketika bulan puasa. Tapi jika sudah benar-benar bermasalah dan sakit, gimana caranya supaya bisa lebih nyaman lagi ketika bulan puasa ini? Yang pastinya periksa ke dokter gigi. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan, yang kedua kita lakukan perawatan lainnya. Pertanyaannya, boleh enggak lagi puasa ke dokter gigi? Dan misalkan ternyata hari itu, Bu, ini teh harus dibersihin, Ibu ini harus ditambal, Ibu harus dicabut, misalkan ada perawatan lainnya. Nah, berdasarkan fatwa MUI Kota Bandung ya, tahun 2018, banyak sekali surat permohonan mengenai tindakan kedokteran gigi, menanyakan mengenai pencabutan, apakah membatalkan puasa, apakah ketika disuntik itu membatalkan puasa, atau misalkan kalau anak-anak yang pakai es atau gel gitu membatalkan puasa. Lalu pembersihan karang gigi, proses berkumurnya, atau ketika ada air yang masuk ke saat membersihkan karang gigi, itu membatalkan atau tidak. Dan penambalan gigi, itu zat atau bahan yang dimasukkan dan juga air yang keluar dari alatnya itu apakah membatalkan puasa atau tidak. Dan prosesnya apakah membatalkan puasa atau tidak. Dan misalkan ibu bapak ada yang mau membuat gigi tiruan, ketika dicetak kan pasti harus betul-betul satu mulut ya dibuka dan kita cetak. Ketika bahannya masuk apakah membatalkan atau tidak? Ternyata berdasarkan fatwa MUI ini memutuskan bahwa pencabutan gigi, pembersihan karang gigi, penambalan gigi dan pencetakan gigi itu tidak membatalkan puasa. Selama tetap kembali lagi air kumurnya tidak ditelan secara sadar. Kalau misalkan lagi perawatan terus waktu kumur-kumurnya sengaja ditelan, ya itu beda lagi ya, urusannya sama Allah langsung, bukan sama dokter giginya. Jadi misalkan pembersihan karang gigi dan penambalan gigi ini kalau berkumur-kumur dengan air atau ada cairan obatnya, apakah membatalkan? Tidak, jika dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan di sini ya. Dan rasa segar, air yang keluar dari alat dan juga pemberian pasta untuk membersihkan gigi tersebut itu tidak membatalkan puasa. Kalaupun berdarah tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan penambalan gigi, obat yang tertelan atau misalkan ada tambalan sementara yang di dalam mulut mungkin tertelan atau air kumur-kumurnya tertelan tidak sengaja, tetap tidak membatalkan. Begitu juga dengan proses pencetakan gigi. Gimana dengan pencabutan? Nah, pencabutan ini sebenarnya
di fatwa MUI ini tidak membatalkan prosesnya ya, selama proses dari pasiennya datang, terus kita periksa, kita suntik anestesi, kita cabut giginya, setelah itu pulang tidak membatalkan. Tetapi biasanya ketika pulang dan obat baalnya habis suka sakit giginya yang setelah dicabut. Dan ada yang tahan sampai maghrib, ada yang misalkan baru sakit ternyata nggak kuat ingin minum obat yang sudah diresepkan, ada. Jadi biasanya kalau saya pribadi kalau mau melakukan pencabutan gigi yang sulit itu giginya misalkan masih keras banget atau lagi kondisinya sakit, saya biasanya minta jangan puasa, karena sebelum dicabutnya harus makan dulu, ketika dicabutnya harus kuat badannya, dan ketika selesai dicabutnya akan langsung minum obat supaya tidak sakit ketika di rumah. Tapi kalau misalkan giginya yang dicabut itu goyang banget, kayak anak-anak gitu ya, gigi anak-anak yang goyang sekali, terus hanya diambil, terus dia pas udah diambil tidak sakit, nggak apa-apa, nggak usah batal gitu. Jadi kembali lagi ke kondisi giginya. Untuk proses pencabutannya tidak batal, atau biasanya pilihannya kalau nggak mau batal saat pencabutan gigi, dicabutnya di waktu sore hari. Jadi pas jam 5 atau jam 4. Jadi ketika obat baalnya habis pas buka puasa, jadi langsung minum obat gitu. Berarti mungkin mencari dokter giginya yang praktek sore. Seperti itu. Nah, ini untuk beberapa prosesnya ya, seperti pembersihan karang gigi, biasanya keluhannya ada gusi bengkak dan mudah berdarah, ada karang gigi dan kerasa bau mulut, bisa dibersihkan karang giginya nanti jadi bersih. Biasanya sih sebelum puasa atau selama puasa boleh, karena banyak juga pasien yang melakukan ke klinik. Penambalan gigi misalkan baru dirasakannya ketika puasa, boleh dilakukan ke klinik, dikerjakan di klinik untuk ditambal supaya tidak sakit. Kalau perawatan saluran akar ini kan lanjutan dari penambalan gigi. Jadi misalkan giginya berlubang besar tapi dia tidak mau dicabut, maka misalkan giginya masih bagus tapi sakit sekali, bisa dilakukan perawatan saluran akar ke spesialis biasanya ya. Lalu pencabutan gigi, nah ini seperti gambarnya ya, kalau misalkan tadi giginya sakit dan masih kokoh, masih kuat, mungkin disarankannya dari hari itu tidak saum dulu. Tapi kalau misalkan hanya goyang seperti ini, goyang banget dan tidak terlalu sakit, biasanya saya menyarankannya tidak apa-apa puasa. Mungkin ada sakit linu atau perihnya sedikit, tidak sesakit setelah dicabut, seperti gigi geraham yang besar dicabut itu biasanya sakit setelah dicabutnya. Iya, terima kasih. Sekian materi dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator.